muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kami akan naik ke atas mimbar untuk membacakan khutbah Jumatnya. Sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Iza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu yaumal jum'ah faqad lagat ansitu wasma'u wa'atiku rahimakumullah. Yang artinya, janganlah di antara saudara-saudara ada yang berkata-kata, baikpun itu perkataan menyuruh orang lain diam ataupun hal-hal yang lainnya, padahal khatib sedang bacakan khutbahnya di atas mimbar. Apabila masih ada berkata-kata, maka sungguh bagi yang berkata-kata tersebut pahala salat Jumatnya akan sia-sia. Oleh sebab itu marilah kita diam, mendengarkan dengan khusyuk, dengan hati menerima apa yang akan disampaikan khatib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim
وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha dan berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu serta berupaya untuk menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada tauladan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat 113 surat Al-Falaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurut tafsir para ulama dalam kitab Sufwatul Tafasir menyatakan kepada kita bahwa surat ini merupakan surat Makkiyah dan di dalamnya memiliki banyak pelajaran. Yang pertama adalah menyuruh kepada kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini dikatakan salah satu surat Al-Mu'awwidzatain, surat yang diawali dengan ta'awudz, surat yang diawali dengan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kejahatan, dari keburukan seluruh makhluk-makhluknya. Maka kalau kita kaji secara tauhid, siapa yang dikatakan makhluk? Yang dikatakan makhluk adalah ketika dia berbeda sifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qadim, memiliki sifat al-azali, sifat terdahulu. Maka lawan dari sifat terdahulu adalah sesuatu yang baru. Maka setiap yang baru, maka inilah yang dikatakan makhluk. Apakah ia manusia? Apakah ia jin? Apakah ia hayawanat? Atau masru'at? Atau segala sesuatu yang datangnya belakangan, maka dia dikatakan sebagai makhluk. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Maknanya dalam ayat ini, katakan ya Muhammad, yang menjadi khitab, yang dikatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah sebagai hamba, sebagai orang yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perintah ini tidak semata-mata hanya diperintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga diperintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk-makhluk Allah, baik dari golongan jin, golongan manusia, ataupun golongan-golongan lainnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri al-laili idza azlama, dari keburukan malam ketika ia mulai gelap. Kapan mulai terhitung malam? Malam itu ketika tenggelamnya matahari. Berarti waktu tenggelamnya matahari adalah minal maghribi, karena pada saat maghrib itulah waktu mulai tenggelam matahari. Kapan waktu maghrib? Min ghurubis syams, ketika tenggelamnya matahari. Berarti ketika tenggelamnya matahari, wa minal laili, maka dikatakan malam. Wa min syarril laili idza azlama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan malam ketika ia mulai gelap. Ada ketika dia bahkan idza azlama, bahkan lebih gelap lagi. Bahkan ulama mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarril laili idza ishtadda dhalamah, dari keburukan malam ketika ia mulai pekat malamnya, gelapnya mulai pekat. Mengapa demikian? Karena pada malam hari intisyaril asyrar, karena bertebaranlah keburukan-keburukan, al-intisyarul fujur, bertebaranlah kejahatan-kejahatan pada malam hari. Maka sudah menjadi ketetapan, menjadi syariat bahwa ketika malam hari, maka ketika kita mungkin menjadi budaya, adat, mungkin pada saat ketika kita masih kecil, orang tua kita dahulu kala mengatakan ketika mulai maghrib silakan berada di rumahnya masing-masing. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan, ditakutkan banyak keburukan, banyak kejahatan, banyak hal-hal yang akan mendatangkan kemudaratan. Ternyata ini dalilnya, ternyata ini yang dikatakan oleh ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa min syarril laili idza azlama, ketika malam hari ini maka bertebaranlah kejahatan, bertebaranlah keburukan, bertebaranlah kemudaratan-kemudaratan. Maka ketika malam hari kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beristirahat, untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menyatakan wa min syarri kulli hasidin wa sahir. Di dalam ayat ini, dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk kita
orang-orang yang memiliki penyakit hasad. Apa itu penyakit hasad? Dikatakan makna yatamanna zawal ni'mah, orang-orang yang menginginkan hilangnya kenikmatan. Maka penyakit hasad itu adalah penyakit di mana orang tidak senang ketika orang lain memiliki kesenangan, atau tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Maka ini dikatakan hasad. Maka Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan yang dikatakan hasid. Orang-orang yang terkena penyakit hasad ada 3 tingkatan. Yang pertama, orang yang tidak senang, orang yang tidak suka ketika orang lain mendapat kenikmatan. Ini tingkatan pertama. Baru terkategori dia tidak setuju saja, dia tidak senang saja ketika orang lain mendapat kenikmatan. Maka ini berarti sudah ada pada dirinya penyakit hasad. Yang kedua, tingkatan kedua adalah orang yang tidak senang kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, dan dia berusaha supaya kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Maka ini juga tingkatan yang kedua adalah penyakit hasad. Dia tidak setuju ketika orang lain dapat nikmat, dan dia berusaha supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Yang ketiga, ini yang lebih parah, adalah orang yang tidak setuju ketika orang lain mendapat kenikmatan. Dia berusaha supaya orang itu hilang nikmatnya, dan kembali dia ketika ia tidak memiliki nikmat, maka paling tidak orang itu sama seperti dirinya yang tak ada kenikmatan sama sekali. Maka inilah 3 tingkatan, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri kulli hasidin, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang memiliki sifat semacam ini. Maka oleh karena itu, kepada siapa kita memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana merupakan ikrar kita dalam setiap sholat. Tidaklah sah kita ketika kita tidak menyebutkan, tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka memohon pertolongan, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata tidak hanya memohon perlindungan dari orang-orang yang memiliki sifat hasad, tetapi juga wa min syarri kulli sahir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir-sihir. Mengapa ini disampaikan? Mungkin kita menyatakan, apakah masih ada praktek-praktek sihir? Apakah masih ada praktek-praktek perdukunan? Karena kita merasa kita sudah berada di zaman yang modern, di zaman abad yang ke-21. Apakah kita masih percaya terhadap ini? Ketika kita mempertanyakan ini, berarti sama halnya ketika kita mempertanyakan apakah Al-Quran masih relevan dengan kondisi saat ini. Ternyata Al-Quran masih tetap relevan, Al-Quran masih tetap cocok, Al-Quran masih tetap sesuai. Likulli zamanin wa makan, Al-Quran akan selalu tetap sesuai setiap zaman, setiap waktu, dan di setiap tempat. Maka Al-Quran tidak akan pernah tidak cocok, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berarti ketika Allah mengatakan memohonlah perlindungan kepada Allah dari sihir. Karena kenapa? Karena ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Apa? Seorang yang bernama Labid bin Aqsam pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran dan surah Al-Fatihah dikatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kalimat naffatha yakni nufikha atau syibhun nufikha, seperti orang meniupkan. Maka kita mungkin pernah mendengar atau pernah melihat atau pernah menyaksikan, maka yang bersifat-sifat sihir-sihir itu maka tak lepas ketika ia meniupkan sesuatu. Al-uqad, apa al-uqad? Yang diikat. Bahkan dikatakan di dalam tafsir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir dengan apa? Dengan menggunakan ikatan rambut, hampir 11 ikatan dikatakan di dalam tafsir tersebut. Berarti
kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga kita pernah melihat praktek-praktek, walaupun hanya mungkin di film-film, tetapi ini menjadi pelajaran buat kita bersama bahwa tetaplah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir-sihir yang mungkin terjadi. Maka surat Al-Falaq dikatakan salah satu surat Al-Mu'awwidhataini, surat yang mana kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, yaitu Al-Falaq bermakna as-subh, bermakna waktu subuh. Maka kenapa disebut waktu subuh? Karena pada saat subuh masih gelap malamnya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan ya Muhammad, ucapkan ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul falaq, siapa Rabbul falaq? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka selalu kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan makhluk-makhluknya. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan malam-malamnya, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang memiliki sifat hasad sehingga ia tidak memunculkan sifat hasad itu kepada kita, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap sihir-sihir yang mungkin orang tidak setuju dan tidak senang terhadap diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu 'ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.